Jam 2 pagi aku masih berdiri di dapur, dipaksa memasak untuk arisan keluarga besar mertua. Pastikan semua persiapan sempurna, bentaknya sebelum tidur nyenyak. Mereka pikir aku akan terus diam, tapi subuh itu aku pergi tanpa suara, dan paginya mereka syok melihat hadiah apa yang kutinggalkan. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Langit sore itu berwarna keemasan ketika Anissa duduk di ruang rias dengan jantung yang berdegup tidak beraturan. Gaun putih yang membungkus tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena kainnya, melainkan karena makna yang terkandung di dalamnya. Di cermin besar di hadapannya, ia melihat bayangan dirinya sendiri, seorang perempuan yang sebentar lagi akan mengucap janji suci dan mengubah seluruh arah hidupnya. Tangannya sedikit gemetar saat perias merapikan kerudungnya. Ia menarik napas perlahan, mencoba menenangkan gejolak dalam dada. Hari ini bukan sekadar pesta. Hari ini adalah titik awal dari perjalanan panjang yang selama ini hanya ia bayangkan dalam doa-doanya. Di luar ruangan, suara tamu mulai terdengar. Riuh rendah percakapan bercampur tawa, aroma bunga melati menyelinap lembut ke udara. Ibunya masuk dengan mata yang sudah berkaca-kaca sejak tadi. Perempuan itu menggenggam tangan Anissa erat, seolah ingin memastikan putrinya benar-benar siap. Bahagia, nak? Bisik ibunya pelan. Anissa tersenyum, meski ada getar halus dalam suaranya saat menjawab, "Insya Allah, Bu." Ia bahagia. Setidaknya, itulah yang ia yakini saat ini. Krishna adalah lelaki yang ia pilih dengan hati dan pikiran. Lelaki yang selama masa perkenalan selalu berbicara lembut, selalu mendengarkan tanpa memotong, selalu memberi rasa aman yang membuatnya yakin untuk melangkah lebih jauh. Ketika penghulu mulai membacakan akad, Anissa duduk di balik tirai, menunduk dengan jantung yang terasa hendak meloncat keluar. Ia mendengar suara Krishna yang tegas dan mantap saat mengucap ijab kabul. Tidak ada jeda. Tidak ada keraguan. Satu tarikan napas, satu kalimat sakral, dan semuanya sah. Tangis pecah di beberapa sudut ruangan. Anissa menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Bukan tangis kesedihan. Itu tangis lega, haru, dan sedikit takut yang bercampur menjadi satu. Hidupnya resmi berubah dalam hitungan detik. Saat mereka dipertemukan untuk duduk berdampingan, ia menatap Krishna untuk pertama kalinya sebagai suami. Lelaki itu tersenyum dengan mata yang teduh. Ada janji perlindungan dalam tatapan tersebut, janji yang membuat Anissa merasa yakin bahwa apapun yang datang setelah ini bisa mereka hadapi bersama. Sepanjang resepsi, ucapan selamat berdatangan tanpa henti. Tangan mereka saling menggenggam. Sesekali Krishna mencondongkan tubuhnya dan berbisik menanyakan apakah ia lelah. Perhatian kecil itu membuat hati Anissa hangat. Ia merasa dihargai, dipedulikan, dicintai. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada satu sosok yang diam-diam terus ia perhatikan. Ibu Sulis. Perempuan itu berdiri anggun dengan kebaya berwarna lembut, senyumnya terpasang rapi untuk para tamu. Tatapannya sesekali mengarah pada Anissa, bukan dengan kebencian, tetapi dengan penilaian yang sulit diartikan. Bukan tatapan seorang ibu yang sepenuhnya melepas anaknya, melainkan tatapan seseorang yang sedang memastikan bahwa pilihannya tidak salah. Ketika Anissa menyalami ibu mertuanya untuk pertama kali sebagai menantu, tangan itu terasa dingin namun kokoh. "Mulai hari ini kamu bagian dari keluarga kami," ucap Ibu Sulis dengan suara yang terukur. Anissa mengangguk hormat. "Insya Allah saya akan berusaha menjadi menantu yang baik." Kalimat itu keluar tulus dari hatinya. Ia memang ingin menjadi bagian dari keluarga Krishna. Ia ingin diterima, dihargai, dan diberi ruang untuk belajar. Malam semakin larut ketika resepsi usai. Lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu. Anissa merasa lelah, tetapi juga penuh dengan rasa syukur. Dalam perjalanan menuju rumah mertua, tempat ia dan Krishna akan tinggal sementara waktu, ia memandangi jalanan yang mulai sepi. "Capek?" tanya Krishna sambil mengemudi. "Sedikit," jawabnya jujur, lalu tersenyum. Krishna meraih tangannya sebentar. "Terima kasih sudah mau jadi istriku."
Anissa menoleh dan menatap wajah lelaki itu dalam cahaya redup lampu mobil. "Terima kasih sudah memilihku." Ucapan sederhana, namun terasa begitu dalam. Sesampainya di rumah mertua, suasana sudah lebih tenang. Beberapa kerabat masih bercakap ringan sebelum akhirnya berpamitan. Anissa melangkah masuk dengan hati-hati, memperhatikan setiap sudut rumah yang kini akan menjadi tempat tinggalnya. Rumah itu besar dan rapi. Perabotannya tertata teratur, tidak ada barang yang tampak sembarangan. Semua terlihat disiplin, seolah ada aturan tak tertulis yang menjaga kerapian tersebut. Ibu Sulis menyambut mereka di ruang tengah. "Kamar kalian sudah disiapkan," katanya singkat. Anissa mengangguk. Ia mengikuti Krishna menyusuri lorong. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia baru yang belum sepenuhnya ia kenal. Ketika pintu kamar tertutup dan hanya mereka berdua di dalamnya, Anissa akhirnya menghembuskan napas panjang. Ia duduk di tepi ranjang, melepas sepatu dengan hati-hati. "Hari ini luar biasa," gumamnya pelan. Krishna duduk di sampingnya. "Aku janji akan selalu berusaha membahagiakanmu." Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat mata Anissa kembali berkaca-kaca. Ia percaya. Ia ingin percaya sepenuhnya. Malam itu, sebelum tidur, ia memandangi langit dari jendela kamar. Cahaya bulan masuk tipis melalui celah tirai. Ia membayangkan hari-hari ke depan. Memasak bersama, tertawa bersama, mungkin suatu hari menimang anak mereka sendiri. Ia tidak pernah membayangkan kehidupan rumah tangga sebagai sesuatu yang mudah. Ia tahu akan ada perbedaan, akan ada penyesuaian. Namun dalam pikirannya, selama ada cinta dan komunikasi, semuanya bisa diatasi. Ia memejamkan mata dengan doa panjang di dalam hati. Semoga ia bisa menjadi istri yang baik. Semoga ia bisa membahagiakan suaminya. Semoga ia bisa menjadi menantu yang membanggakan. Di luar kamar, langkah kaki terdengar pelan menyusuri lorong, lalu berhenti sejenak di depan pintu mereka sebelum akhirnya menjauh kembali. Anissa tidak menyadarinya. Ia sudah terlelap dalam lelah dan harapan. Di dalam tidurnya, ia bermimpi tentang kehidupan yang tenang dan hangat. Tentang pagi-pagi yang diisi candaringan dan dapur yang penuh aroma masakan sederhana. Tentang keluarga yang saling mendukung tanpa beban tersembunyi. Ia belum tahu bahwa setiap rumah memiliki ritmenya sendiri. Setiap keluarga memiliki aturan yang tidak selalu tertulis, tetapi terasa kuat mengikat. Malam itu adalah malam terakhir ia tidur dengan hati sepenuhnya ringan. Di antara sisa bunga melati yang masih tercium samar dan gaun pengantin yang tergantung rapi di sudut kamar, Anissa memulai babak baru hidupnya dengan keyakinan bahwa cinta adalah fondasi yang cukup kokoh untuk menahan apapun. Ia tidak tahu bahwa esok pagi akan menjadi awal dari pelajaran pertama tentang arti menjadi menantu. Dan bahwa cinta, terkadang, harus diuji sebelum benar-benar tumbuh kuat. Azan subuh belum sepenuhnya selesai berkumandang ketika mata Anissa tiba-tiba terbuka. Ia tidak tahu apa yang membangunkannya. Tidak ada suara keras, tidak ada panggilan. Hanya perasaan asing yang membuat dadanya terasa sedikit sesak, seolah tubuhnya memberi sinyal bahwa ia tidak lagi berada di tempat yang sama seperti kemarin. Ia menoleh ke samping. Krishna masih terlelap dengan napas teratur. Wajahnya terlihat damai, seakan tidak ada satupun beban di dunia yang mengganggunya. Anissa memperhatikan sebentar, lalu tersenyum tipis. Ia tak ingin membangunkannya. Biarlah lelaki itu beristirahat setelah hari panjang kemarin. Dengan hati-hati ia bangkit dari ranjang, merapikan selimut agar tidak menimbulkan suara. Lantai terasa dingin saat kakinya menyentuh permukaan keramik. Ia mengambil wudhu dan menunaikan salat dengan khusyuk, berusaha menenangkan pikiran yang entah mengapa terasa lebih ramai daripada biasanya. Selesai berdoa, ia duduk diam sejenak. Rumah ini masih sunyi. Namun kesunyian itu berbeda dengan rumah orang tuanya. Di sini, kesunyian terasa seperti sesuatu yang mengamati, bukan sekadar hening. Anissa melirik jam di dinding kamar. Waktu masih sangat pagi. Ia mempertimbangkan untuk kembali berbaring, tetapi tiba-tiba teringat nasihat ibunya semalam. Sebagai menantu, bangunlah lebih awal. Bantu-bantu pekerjaan rumah. Jangan menunggu disuruh. Nasihat itu sederhana, namun kini terasa berat. Ia tidak ingin memberi kesan buruk di hari pertamanya sebagai istri sekaligus menantu. Dengan tekad kecil yang tumbuh dalam dada,
Ia membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Lorong rumah masih remang-remang. Lampu ruang tengah menyala redup. Ia berjalan pelan menuju dapur, berniat sekadar melihat-lihat atau mungkin menyiapkan air panas untuk teh. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sosok berdiri di depan kompor. Ibu Sulis. Perempuan itu sudah rapi dengan pakaian rumah yang bersih dan kerudung tersampir rapi. Tangan kirinya memegang sendok kayu, tangan kanannya menyesuaikan api kompor. Aroma bawang tumis memenuhi udara. Anissa tercekat sejenak. Ia tidak menyangka ibu mertuanya sudah bangun lebih dulu. "Oh, sudah bangun?" Suara Ibu Sulis terdengar datar tanpa menoleh. "Iya, Bu," jawab Anissa pelan. "Saya ingin membantu." Baru saat itu Ibu Sulis menoleh. Tatapannya menilai dari ujung kepala sampai kaki, bukan dengan kasar, tetapi cukup membuat Anissa merasa seperti sedang diuji. "Biasanya di rumah orang tuamu bangun jam berapa?" tanyanya. Anissa sedikit gugup. "Sebelum subuh, Bu. Saya biasa membantu ibu menyiapkan sarapan." Jawaban itu terdengar singkat, nyaris tanpa ekspresi. Anissa mendekat, memperhatikan isi panci. "Ada yang bisa saya kerjakan?" Ibu Sulis mematikan kompor, lalu memindahkan wajan ke meja. "Keluarga kami terbiasa sarapan tepat waktu. Tidak suka menunggu. Semua harus sudah siap sebelum Krishna berangkat kerja." Anissa mengangguk cepat. "Baik, Bu. Kalau begitu, potong sayur ini. Jangan terlalu besar. Krishna tidak suka potongan kasar." Kalimat itu terdengar seperti informasi biasa, tetapi ada tekanan halus di dalamnya. Anissa segera mengambil pisau dan mulai bekerja. Tangannya bergerak hati-hati agar hasilnya rapi. Dapur itu bersih dan tertata, tetapi terasa seperti ruang kerja yang memiliki aturan tidak tertulis. Semua wadah diberi label, semua bumbu tersusun simetris. Tidak ada ruang untuk ceroboh. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang kaku. Hanya suara pisau dan denting sendok yang terdengar. Anissa mencoba mencairkan suasana. "Bu, tadi malam acaranya lancar ya?" "Lancar karena semuanya sudah direncanakan dengan baik," jawab Ibu Sulis singkat. "Saya tidak suka hal mendadak." Anissa kembali terdiam. Ada sesuatu dalam nada itu yang membuatnya merasa bahwa kalimat tersebut bukan sekadar pernyataan biasa, melainkan prinsip hidup. Ketika Krishna akhirnya muncul di dapur dengan wajah masih sedikit mengantuk, suasana berubah sedikit lebih ringan. "Pagi," sapanya ceria. Anissa tersenyum lega. "Pagi." Ibu Sulis menatap putranya dengan wajah yang lebih lembut dibandingkan tadi. "Sarapan hampir siap. Cepat mandi, jangan terlambat." Krishna mengangguk dan kembali ke kamar. Anissa memperhatikan perbedaan itu. Cara Ibu Sulis berbicara pada Krishna terasa hangat. Sementara pada dirinya, lebih seperti instruksi. Ia mencoba mengabaikan perasaan kecil yang mulai tumbuh di dalam dada. Setelah sarapan tersaji, mereka makan bersama di meja makan panjang. Krishna memuji masakan tanpa menyadari bahwa sebagian besar dikerjakan oleh ibunya. "Enak sekali," katanya sambil tersenyum pada Anissa. Anissa ingin menjelaskan bahwa ia hanya membantu sedikit, tetapi Ibu Sulis lebih dulu berbicara. Masakan keluarga ini memang sudah terbiasa dengan standar tertentu. Krishna hanya mengangguk, tanpa tidak menangkap maksud tersembunyi di balik kalimat itu. Setelah Krishna berangkat kerja, rumah kembali sunyi. Anissa mulai membereskan meja makan, mencuci piring, dan merapikan dapur. Ia melakukannya dengan niat tulus, berharap bisa menunjukkan kesungguhannya. Namun baru saja ia selesai mengelap meja, suara Ibu Sulis terdengar lagi dari ruang tamu. "Anissa, sini sebentar." Anissa segera menghampiri. "Keluarga besar kita akan mengadakan arisan minggu ini di rumah," ucapnya tanpa basa-basi. "Karena kamu sudah resmi menjadi menantu, kamu yang akan mengurus konsumsi." Anissa terdiam sesaat. "Semua, Bu?" "Tentu saja. Itu sudah tradisi. Menantu baru harus menunjukkan kemampuannya." Jantung Anissa berdetak lebih cepat. Ia belum pernah menyiapkan hidangan untuk banyak orang sendirian. "Berapa orang yang akan datang, Bu?" "Tidak banyak," jawab Ibu Sulis ringan. "Sekitar 25 orang."
Angka itu membuat tenggorokannya terasa kering. Ia memaksakan senyum. Baik, Bu. Saya akan berusaha. Bukan berusaha, koreksi Ibu Sulis lembut namun tegas. Harus berhasil. Kalimat itu menggantung di udara. Siang itu, saat Anissa sendirian di kamar, ia duduk di tepi ranjang dengan pikiran yang berputar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bagian dari proses adaptasi. Bahwa semua menantu mungkin mengalami hal yang sama. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia tidak merasa diajak berdiskusi. Tidak ditanya apakah siap. Tidak ditawarkan bantuan. Ia hanya diberi tugas. Ketika Krishna pulang sore hari, Anissa menyambutnya dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Capek? Tanya Krishna. Lumayan, jawabnya pelan. Mereka duduk bersama di kamar. Anissa akhirnya memberanikan diri menceritakan rencana arisan. Krishna tampak santai. Oh, arisan keluarga memang rutin. Ibu biasanya serius soal itu. Aku harus menyiapkan semuanya sendiri, lanjut Anissa hati-hati. Krishna tersenyum kecil. Anggap saja latihan. Ibu memang ingin yang terbaik. Anissa menunduk. Ia berharap suaminya akan berkata, nanti aku bantu. Atau, kita kerjakan bersama. Namun kalimat itu tidak pernah keluar. Malam kembali turun. Rumah kembali hening. Anissa berbaring di samping Krishna, tetapi pikirannya tidak bisa diam. Hari pertamanya sebagai menantu belum genap sehari, namun ia sudah merasakan tekanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanyalah awal penyesuaian. Bahwa cinta yang ia rasakan kemarin masih cukup kuat untuk menopang hari-hari berikutnya. Namun jauh di dalam hatinya, ada bisikan kecil yang mulai bertanya. Apakah ia benar-benar diterima sebagai keluarga? Atau hanya sebagai seseorang yang harus membuktikan diri tanpa henti? Pagi itu matahari belum terlalu tinggi ketika Ibu Sulis sudah duduk di meja makan dengan sebuah buku catatan tebal di hadapannya. Kacamata bertengger rapi di hidungnya, pulpen di tangan kanan bergerak cepat menuliskan daftar panjang yang tampak tidak ada habisnya. Suasana rumah terasa berbeda dari hari sebelumnya. Lebih tegang. Lebih terarah. Anissa berdiri di ambang dapur sambil mengeringkan tangan dengan kain lap. Sejak subuh ia sudah membantu membersihkan ruang tamu dan menyapu teras. Ia mencoba membiasakan diri dengan ritme rumah ini, walaupun tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari lelah acara pernikahan. Anissa, duduk sini, panggil Ibu Sulis tanpa mengangkat wajah. Anissa mendekat dan duduk dengan punggung tegak. Ada rasa seperti sedang mengikuti ujian. Ia melirik buku catatan itu dan melihat daftar menu yang ditulis rapi, lengkap dengan jumlah porsi dan catatan kecil di sampingnya. Arisan keluarga bukan acara biasa, ujar Ibu Sulis pelan namun jelas. Saudara-saudara kita punya standar. Mereka terbiasa dengan jamuan yang layak. Anissa mengangguk perlahan. Saya sudah susun menunya. Kamu tinggal mengikuti saja. Kata tinggal terdengar ringan, tetapi ketika buku itu didorong ke arahnya, napas Anissa tertahan. Ada nasi kebuli, ayam bakar madu, rendang, tumis buncis udang, sambal goreng ati, sup krim jagung, beberapa jenis kue basah, puding lapis, dan minuman segar dalam jumlah besar. Semua ini, saya yang masak, tanyanya hati-hati. Tentu, jawab Ibu Sulis tenang. Kamu menantu baru. Ini kesempatan menunjukkan kemampuanmu. Anissa menelan ludah. Ia memang bisa memasak. Ibunya mengajarinya sejak kecil. Namun memasak untuk keluarga inti berbeda dengan memasak untuk puluhan orang sekaligus. Apalagi dengan menu sebanyak itu. Saya akan mulai belanja hari ini, lanjut Ibu Sulis. Kamu ikut supaya tahu bahan yang dipakai. Anissa mengangguk lagi. Dalam hati ia berharap ada kalimat lanjutan, seperti pembagian tugas atau bantuan dari asisten rumah tangga. Namun tidak ada. Setelah sarapan, mereka pergi ke pasar tradisional yang ramai dan padat. Ibu Sulis berjalan cepat, memilih bahan dengan teliti. Ia memeriksa daging, mencium aroma rempah, menawar harga dengan ketegasan yang membuat pedagang segan. Kalau pilih ayam, jangan yang kulitnya pucat, katanya tanpa menoleh. Perhatikan seratnya. Anissa mengamati dan mengangguk, berusaha menyerap semua arahan.
Ia ingin melakukan semuanya dengan benar. Ingin membuktikan bahwa dirinya pantas berada di keluarga ini. Namun di sela-sela kesibukan itu, ada satu hal yang terus terasa. Tidak ada senyum. Semua berjalan seperti proyek yang harus selesai sempurna. Sepulang dari pasar, dapur langsung dipenuhi bahan mentah. Ibu Sulis menata semuanya dengan rapi di atas meja. "Kamu mulai dari yang bisa disiapkan lebih awal," ucapnya. "Bumbu rendang harus dihaluskan dengan tangan. Jangan pakai blender. Rasanya beda." Anissa menggulung lengan bajunya dan mulai bekerja. Cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan berbagai rempah ditumbuk perlahan di atas cobek batu. Tangannya mulai terasa pegal, tetapi ia tidak berani berhenti. Beberapa jam berlalu tanpa jeda panjang. Ibu Sulis sesekali masuk dapur, mengamati, lalu memberikan koreksi. "Jangan terlalu banyak santan. Api jangan terlalu besar. Potongan kentang kurang rapi." Semua diucapkan dengan nada datar, tanpa emosi berlebihan, namun cukup untuk membuat dada Anissa terasa ditekan pelan-pelan. Saat siang menjelang, Krishna pulang sebentar karena ada dokumen yang tertinggal. Ia masuk ke dapur dan tersenyum melihat Anissa sibuk. "Wah, serius sekali," katanya ringan. Anissa membalas dengan senyum tipis. "Lagi persiapan arisan." Krishna mengangguk. Ibu memang perfeksionis. Tapi nanti kalau sudah selesai pasti puas. Anissa ingin berkata bahwa ia mulai merasa kewalahan. Ingin meminta sedikit dukungan. Namun di depan Ibu Sulis yang berdiri tak jauh dari mereka, kata-kata itu terasa berat. "Aku percaya kamu bisa," tambah Krishna sebelum kembali ke ruang depan. Kalimat itu terdengar seperti dorongan semangat, tetapi bagi Anissa, rasanya seperti beban tambahan. Ia tidak ingin mengecewakan. Menjelang sore, dapur berubah menjadi lautan aroma. Santan mendidih perlahan, daging rendang mulai menghitam dan mengeluarkan minyak, ayam yang sudah dimarinasi tersusun rapi di wadah besar. Namun pekerjaan belum setengahnya selesai. Ibu Sulis kembali membuka buku catatan. "Besok pagi kamu harus mulai membuat kue basah. Jangan mepet. Kalau gagal, tidak ada waktu mengulang." Anissa mengangguk, meski pikirannya mulai terasa penuh. Malam itu, setelah membersihkan dapur, ia masuk ke kamar dengan tubuh nyaris lunglai. Krishna sudah duduk bersandar sambil memegang ponsel. "Capek?" tanyanya tanpa mengalihkan pandangan sepenuhnya. "Lumayan," jawab Anissa jujur. Krishna tersenyum kecil. "Ini cuma awal. Lama-lama kamu terbiasa." "Awal." Kata itu terngiang di kepala Anissa. Apakah setiap awal memang harus seberat ini? Ia duduk di tepi ranjang dan memijat pergelangan tangannya yang terasa nyeri. Luka kecil di jari akibat tergores pisau tadi mulai perih. Krishna akhirnya menaruh ponsel dan mendekat. "Ibu memang keras, tapi maksudnya baik. Dia ingin kamu dihargai keluarga." Anissa menatap wajah suaminya. Ia ingin mempercayai itu. Namun mengapa rasanya seperti sedang diuji tanpa diberi ruang untuk gagal? "Aku takut kalau tidak sesuai harapan," ucapnya pelan. Krishna menghela napas. "Jangan terlalu dipikirkan. Ikuti saja alurnya. Ikuti saja." Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Anissa terasa seperti menyerahkan dirinya pada arus tanpa tahu kemana akan dibawa. Malam semakin larut. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tetap terjaga. Ia membayangkan hari arisan nanti. Tatapan puluhan pasang mata. Penilaian yang mungkin muncul. Komentar yang mungkin tak terucap tetapi terasa. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ia ingin menjadi istri yang baik. Menantu yang membanggakan. Perempuan yang kuat. Namun di sudut hatinya, ada rasa rindu yang tiba-tiba muncul. Rindu pada dapur kecil rumah orang tuanya, tempat memasak dilakukan sambil bercanda, bukan sambil diawasi. Rindu pada suasana hangat yang tidak penuh standar tersembunyi. Air matanya menetes pelan tanpa suara. Ia cepat-cepat menghapusnya agar Krishna tidak melihat. Di luar kamar, terdengar suara pintu lemari dibuka dan ditutup. Langkah kaki Ibu Sulis kembali terdengar menyusuri lorong, berhenti sejenak di depan dapur, lalu berjalan lagi. Rumah ini memiliki ritme yang tegas.
Dan Anissa baru saja menyadari bahwa menjadi bagian darinya tidak sesederhana yang ia bayangkan. Besok pekerjaan akan berlanjut. Daftar di buku itu belum berkurang banyak. Tanggung jawab itu sepenuhnya berada di pundaknya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya tertidur dalam lelah. Tanpa ia sadari, hari demi hari akan mengikis keyakinannya sedikit demi sedikit. Dan arisan itu, yang semula terdengar seperti acara keluarga biasa, perlahan berubah menjadi ujian harga diri yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sejak pagi buta dapur sudah kembali hidup. Uap mengepul dari kukusan, suara minyak mendesis pelan ketika adonan pertama kue dimasukkan ke dalam wajan. Anissa berdiri di depan meja panjang dengan celemek terikat rapi, rambutnya terselip di balik kerudung agar tidak mengganggu. Matanya sedikit sembab karena tidur yang tidak benar-benar lelap, tetapi ia tidak ingin terlihat lemah. Di atas meja, tepung, gula, santan, dan telur sudah tertata. Ia membaca kembali catatan kecil yang semalam ia tulis ulang dari buku Ibu Sulis, memastikan tidak ada yang terlewat. Setiap langkah harus tepat. Setiap takaran harus sesuai. Baru 1 jam bekerja, keringat sudah mengalir di pelipisnya. Ibu Sulis masuk ke dapur dengan langkah tenang. Tangannya membawa secangkir teh hangat. Ia berdiri beberapa langkah dari Anissa, memperhatikan tanpa banyak bicara. Tatapan itu lagi, tatapan yang tidak kasar, tetapi cukup membuat punggung Anissa terasa kaku. Kue lapisnya jangan terlalu tebal, ucapnya akhirnya. Saudara kita tidak suka yang bantat. Anissa mengangguk cepat. Baik, Bu. Ia mengatur ulang sendok takarnya. Tangan yang sedikit gemetar ia paksa stabil. Setiap kali Ibu Sulis memberi koreksi, ada perasaan seperti nilai dirinya sedang ditimbang. Beberapa saat kemudian, Ibu Sulis mendekat dan mencicipi sedikit adonan yang baru matang. Wajahnya datar. Gulanya kurang sedikit. Anissa langsung mengambil gula tambahan dan menyesuaikan. Tidak ada kata terima kasih atau pujian kecil. Hanya koreksi demi koreksi. Menjelang siang, dapur semakin panas. Kompor menyala bersamaan. Ayam bakar mulai dipanggang perlahan, aromanya memenuhi ruangan. Rendang yang dimasak sejak pagi kemarin kembali dipanaskan agar bumbunya semakin meresap. Tumis sayur sudah setengah jadi. Anissa merasa seolah waktu berjalan lebih cepat dari tenaganya. Ia bergerak dari satu sisi dapur ke sisi lain tanpa henti. Kadang ia lupa minum. Kadang ia lupa bernapas panjang. Ketika Krishna keluar dari kamar dan menghampiri dapur, wajahnya terlihat santai seperti biasa. Wangi sekali, katanya sambil tersenyum. Anissa menoleh dengan harapan kecil. Bisa bantu sebentar? Angkat panci itu berat. Krishna melirik ibunya yang berdiri di dekat meja. Ada jeda sesaat yang tidak terlalu lama, tetapi cukup membuat Anissa menangkap sesuatu. Ibu biasanya tidak suka dapurnya terlalu ramai. Jawabnya pelan. Nanti aku bantu beres-beres saja. Kalimat itu lembut, tetapi cukup membuat hati Anissa turun perlahan. Ibu Sulis tidak berkata apa-apa. Ia hanya menyesap tehnya dan memandang ke arah jendela, seolah semua berjalan sesuai rencana. Krishna akhirnya kembali ke ruang depan. Anissa kembali pada pekerjaannya, namun kini ada rasa berat yang berbeda. Ia tidak hanya memasak. Ia sedang berusaha membuktikan diri tanpa jaring pengaman. Menjelang sore, daftar pekerjaan masih panjang. Kue-kue basah belum semuanya selesai. Puding lapis harus didinginkan dengan benar agar tidak retak. Minuman segar perlu diracik malam nanti agar tetap segar. Semua harus sudah hampir selesai sebelum malam, ujar Ibu Sulis sambil menutup buku catatannya. Besok tinggal pemanasan dan penataan. Anissa mengangguk, meski punggungnya terasa seperti ditarik. Ia memberanikan diri bertanya, Bu, mungkin ada yang bisa membantu sedikit, supaya lebih cepat. Ibu Sulis menatapnya dengan alis sedikit terangkat. Dulu waktu saya jadi menantu, saya mengurus semuanya sendiri. Tidak ada yang membantu. Kalau kamu ingin dihormati, kamu harus menunjukkan ketahanan. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tetapi terasa seperti perbandingan. Anissa menunduk. Ia merasa kecil. Seolah permintaannya adalah tanda kelemahan. Sore itu, Krishna duduk di ruang tamu sambil menonton berita. Anissa melewati ruangan itu beberapa kali membawa bahan dari dapur ke meja makan untuk dihitung ulang.
Setiap kali ia lewat, Krishna hanya tersenyum kecil. Saat akhirnya ia duduk sebentar di kursi ruang makan, Krishna menghampiri. "Kamu jangan terlalu stres," katanya ringan. "Ibu memang begitu. Tapi sebenarnya dia ingin kamu diterima keluarga." Anisa menatap suaminya dalam-dalam. "Diterima dengan cara diuji terus?" tanyanya pelan. Krishna terdiam sesaat. "Anggap saja proses." "Proses?" Kata itu kembali terdengar seperti pembenaran. Anisa ingin berkata bahwa ia merasa sendirian. Bahwa ia bukan sedang mengikuti lomba. Bahwa ia hanya ingin diperlakukan sebagai keluarga, bukan sebagai peserta ujian. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Malam turun perlahan. Lampu dapur menyala terang. Bayangan Anisa terlihat di dinding, bergerak tanpa henti. Ia mencicipi satu persatu masakan, memastikan rasanya pas. Tangan dan kakinya terasa lelah, tetapi ia memaksa diri tetap tegak. Ibu Sulis kembali masuk menjelang malam. "Jangan lupa besok tamu datang tepat waktu," katanya. "Semua harus sudah siap sebelum jam 2 siang. Saya tidak mau ada yang masih sibuk di dapur saat tamu masuk." Anisa terdiam. "Berarti, semua harus benar-benar selesai pagi hari?" tanyanya hati-hati. "Tentu," jawab Ibu Sulis tegas. "Dan meja harus sudah tertata rapi." Dada Anisa terasa semakin sempit. Ia menghitung waktu dalam pikirannya. Jika semua harus siap pagi, berarti ia harus menyelesaikan sebagian besar pekerjaan malam ini. Krishna masuk ke dapur sebentar, mungkin karena mencium suasana yang sedikit berbeda. "Ada apa?" tanyanya. "Ibu ingin semuanya selesai pagi," jawab Anisa pelan. Krishna tersenyum tipis. "Ya memang seharusnya begitu. Supaya tidak kelabakan." Anisa menatapnya. "Aku belum tentu sanggup menyelesaikan semuanya malam ini." Krishna menghela napas pendek. "Kamu terlalu banyak berpikir. Kerjakan saja. Aku yakin kamu bisa." Lagi-lagi keyakinan itu terdengar seperti beban. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan waktu mendekati tengah malam. Dapur masih terang. Kompor masih menyala. Anisa berdiri sambil mengaduk kuah terakhir dengan mata yang mulai perih. Tubuhnya terasa ringan seperti tidak sepenuhnya berada di sana. Namun pikirannya terus berputar. Apakah ini memang wajar? Apakah semua menantu harus melewati ujian seperti ini? Ia teringat hari pernikahannya yang hangat, janji Krishna untuk membahagiakannya, senyum penuh cinta yang membuatnya yakin melangkah. Kini ia berdiri di dapur luas yang rapi, tetapi terasa seperti medan pembuktian. Ia tidak ingin menyerah. Ia tidak ingin dianggap tidak mampu. Namun untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasakan sesuatu yang mengganggu di dalam hati. Cinta saja ternyata tidak cukup untuk menghapus rasa tertekan. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu dapur yang tak pernah padam, Anisa mulai menyadari bahwa kehidupannya sebagai menantu tidak hanya tentang menyesuaikan diri. Ia sedang perlahan belajar bagaimana rasanya berdiri sendiri di tengah tuntutan yang tidak pernah benar-benar ia pilih. Jam dinding berdetak pelan, tetapi suaranya terdengar seperti pukulan kecil yang terus menghantam kepala Anisa. Waktu menunjukkan lewat tengah malam. Sebagian besar rumah sudah gelap. Hanya dapur yang masih terang benderang, seolah menjadi dunia terpisah dari keheningan yang menyelimuti sekelilingnya. Uap panas masih mengepul dari panci besar di atas kompor. Kuah sup yang tadi sore direbus kembali dipanaskan agar rasanya tetap segar esok pagi. Di meja panjang, deretan wadah tertutup rapi. Rendang yang warnanya semakin pekat, ayam bakar yang sudah dilumuri saus madu terakhir, kue-kue basah yang tertata dalam loyang besar dan dibungkus kain tipis agar tidak kering. Anisa berdiri dengan kedua kaki terasa berat seperti dipasangi beban. Tangannya bergerak otomatis, mengaduk, mencicipi, mengoreksi sedikit garam, menambahkan daun bawang, mengecek kembali jumlah piring dan mangkuk. Ia sudah kehilangan hitungan berapa kali ia menelan lelah. Sejak sore, Ibu Sulis tidak lagi terlalu sering masuk dapur. Namun sebelum masuk kamar tadi, perempuan itu sempat berdiri di ambang pintu dengan wajah serius. "Pastikan sebelum jam 2 pagi semua masakan sudah benar-benar selesai. Saya tidak mau ada suara ribut di dapur saat saya bangun nanti." Kalimat itu sederhana, tetapi seperti garis tegas yang tidak boleh dilanggar. Jam 2 pagi. Angka itu berputar di kepala Anisa tanpa henti.
Ia melirik jam lagi. Waktu terus bergerak. Sementara pekerjaannya belum sepenuhnya tuntas. Minuman segar belum diracik. Meja makan belum ditata. Beberapa lauk masih perlu dipanaskan ulang dan dipindahkan ke wadah saji. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba fokus. Ini hanya soal waktu. Hanya soal tenaga. Ia harus kuat. Namun tubuhnya mulai memberi sinyal berbeda. Punggungnya nyeri. Pergelangan tangannya berdenyut. Kelopak matanya terasa berat seperti ditarik. Ia bersandar sebentar pada meja dapur, memejamkan mata beberapa detik. Dalam gelap singkat itu, bayangan rumah orang tuanya muncul. Dapur kecil dengan dinding sederhana. Ibunya yang sering berkata, "Kalau capek, istirahat dulu. Masakan tidak akan lari." Anissa membuka mata lagi. Di rumah ini, masakan seolah memang bisa lari. Lari dari standar. Lari dari penilaian. Ia kembali bergerak. Sekitar pukul 1 lewat, Krishna muncul di dapur dengan rambut acak dan wajah mengantuk. Ia mengucek mata, tampak terkejut melihat lampu masih menyala terang. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Anissa tersenyum tipis. "Belum selesai." Krishna melangkah masuk, melihat meja penuh makanan. "Sudah banyak sekali. Tinggal sedikit lagi, kan?" Anissa ingin tertawa kecil. "Sedikit menurut siapa? Masih harus tata meja dan siapkan minuman," jawabnya. Krishna melihat jam di ponselnya. "Sudah larut sekali. Kamu jangan sampai sakit." Kata-kata itu terdengar peduli, tetapi ia tidak melihat gerakan nyata untuk membantu. "Aku harus selesai sebelum jam 2, ucap Anissa pelan. "Kenapa jam 2? Ibu bilang semua harus sudah siap sebelum beliau bangun." Krishna terdiam beberapa detik. Ibu memang tidak suka ribut pagi-pagi. Anissa menatap suaminya dengan mata lelah. "Aku tidak yakin sanggup." Krishna menghela napas ringan. "Sedikit lagi saja. Kamu pasti bisa." Lagi-lagi kalimat itu. Bisa. Seolah kemampuannya adalah satu-satunya jawaban atas semua tuntutan. Krishna akhirnya kembali ke kamar. Pintu tertutup pelan. Dapur kembali sunyi. Anissa berdiri di tengah ruangan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak ingin suaminya bertengkar dengan ibunya. Ia tidak ingin menjadi sumber konflik. Namun ia juga tidak ingin merasa sendirian seperti ini. Jam mendekati 1:30. Tangannya mulai gemetar saat menuang sirup ke dalam wadah besar. Sedikit tumpah ke meja. Ia cepat-cepat membersihkannya. Tidak boleh ada noda. Tidak boleh ada kesalahan. Tiba-tiba pusing menyerang. Pandangannya sempat mengabur beberapa detik. Ia berpegangan pada meja agar tidak terjatuh. "Aku harus kuat," bisiknya pada diri sendiri. Ia melanjutkan menata piring di meja makan panjang. Satu persatu sendok disusun sejajar. Gelas diletakkan dengan jarak yang sama. Ia mundur selangkah, memperhatikan kerapian. Masih ada satu loyang kue yang belum dipotong rapi. Ia kembali ke dapur, mengambil pisau dengan tangan yang terasa kaku. Ketika jarum jam hampir menyentuh angka 2, akhirnya semua masakan sudah berada di tempatnya. Dapur bersih. Meja makan tertata. Tidak ada suara kompor. Tidak ada panci yang mendidih. Anissa berdiri diam di tengah ruang makan. Selesai. Namun bukannya lega, yang datang justru kekosongan. Ia melihat jam. Tepat sebelum 2 pagi. Ia berhasil memenuhi permintaan itu. Tetapi dengan harga yang tidak kecil. Tubuhnya terasa seperti diperas habis. Matanya perih. Tenggorokannya kering. Ia bahkan tidak yakin kapan terakhir kali ia duduk lebih dari 5 menit. Ia berjalan perlahan kembali ke kamar. Langkahnya berat. Pintu dibuka dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Krishna sudah tertidur pulas. Anissa duduk di tepi ranjang tanpa mengganti pakaian terlebih dahulu. Ia menatap suaminya yang bernapas tenang. Ada rasa ingin menangis yang tiba-tiba muncul tanpa aba-aba. Ia berhasil. Namun mengapa tidak ada rasa bahagia? Air mata jatuh perlahan ke pipinya. Ia tidak menangis keras. Hanya diam, membiarkan rasa lelah dan perih keluar lewat tetesan kecil. Ia teringat kalimat Ibu Sulis. Kalau ingin dihormati, harus menunjukkan ketahanan.
Apakah ketahanan berarti mengorbankan diri sendiri? Apakah menjadi menantu berarti menghilangkan batas? Anissa berbaring pelan tanpa mengganti baju. Tubuhnya langsung terasa berat di atas kasur. Ia bahkan tidak sempat berdoa panjang seperti biasa. Beberapa jam lagi fajar akan menyingsing. Beberapa jam lagi tamu akan datang. Beberapa jam lagi semua masakan itu akan dinilai. Dan ia tidak tahu apakah dirinya sendiri masih cukup kuat untuk berdiri ketika pagi tiba. Di tengah kelelahan yang nyaris membuatnya kehilangan kesadaran, satu pikiran kecil muncul dan berputar di benaknya. Jika ini baru awal, bagaimana hari-hari berikutnya? Pertanyaan itu menggantung dalam gelap, tanpa jawaban. Sementara jam terus berjalan, tanpa peduli pada batas tenaga seorang menantu baru yang sedang berusaha mempertahankan harga dirinya. Ketukan halus di pintu kamar membuat Anissa terbangun dengan kepala terasa berat. Ia bahkan tidak ingat kapan benar-benar tertidur. Tubuhnya seperti belum selesai beristirahat ketika suara Ibu Sulis terdengar dari luar. "Anissa, sudah subuh. Jangan sampai kesiangan." Nada itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup cepat. Ia membuka mata perlahan. Cahaya fajar menyusup melalui celah tirai. Tubuhnya terasa pegal di setiap sendi, seolah ia baru saja menyelesaikan perjalanan panjang tanpa henti. Krishna masih terlelap di sampingnya. Anissa bangkit dengan gerakan lambat. Kepalanya sedikit berputar ketika ia berdiri. Ia memegang dinding sebentar untuk menyeimbangkan diri, lalu mengambil air wudhu dan salat dengan napas yang tidak sepenuhnya tenang. Selesai berdoa, ia menatap wajahnya di cermin. Lingkaran gelap mulai tampak di bawah mata. Kulitnya pucat. Senyum yang biasanya mudah muncul kini terasa berat. Namun hari ini adalah hari arisan. Tidak ada ruang untuk terlihat lemah. Ia berjalan ke ruang makan. Semua hidangan masih tertata rapi seperti semalam. Aroma bumbu yang telah meresap memenuhi udara. Untuk sesaat ia merasa lega karena tidak ada yang berantakan. Ibu Sulis sudah duduk di kursi ruang tamu, mengenakan kebaya yang anggun. Rambutnya tersisir rapi. Wajahnya tampak segar, seolah tidak ada beban sedikit pun. "Kamu sudah cek ulang semuanya?" tanyanya tanpa basa-basi. "Sudah, Bu," jawab Anissa pelan. "Cicip lagi rendangnya. Jangan sampai rasanya berubah." Anissa kembali ke dapur, mengambil sendok kecil, dan mencicipi sedikit kuah rendang yang sudah menghitam sempurna. Rasanya kuat dan kaya rempah. Tidak ada yang kurang. "Sudah pas, Bu." Ibu Sulis berdiri dan menghampiri meja makan. Ia memperhatikan susunan piring, jarak sendok, posisi gelas. Tangannya merapikan sedikit taplak yang menurutnya miring. "Pudingnya jangan terlalu dekat dengan lauk. Nanti baunya bercampur," katanya. Anissa mengangguk dan segera memindahkan sesuai arahan. Beberapa jam kemudian, satu persatu tamu mulai berdatangan. Suara salam dan tawa memenuhi ruang tamu. Perempuan-perempuan dengan pakaian rapi duduk berkelompok, berbincang dengan penuh semangat. Anissa berdiri di dekat dapur, memastikan semua berjalan lancar. Ia menyuguhkan minuman dengan senyum yang ia paksa tetap hangat. "Ini menantu barunya ya?" bisik salah satu tamu dengan nada penasaran. Ibu Sulis tersenyum tipis. "Iya, baru beberapa hari." Tatapan-tatapan itu membuat Anissa merasa seperti sedang dipamerkan. Ia menunduk sopan dan menyapa dengan lembut. Saat waktu makan tiba, Ibu Sulis berdiri dan mempersilakan para tamu mencicipi hidangan. Semua berjalan tertib. Sendok-sendok mulai bergerak. Aroma masakan semakin kuat ketika tutup wadah dibuka. Anissa berdiri agak jauh, menunggu reaksi. Salah satu tamu mencicipi rendang lebih dulu. "Empuk sekali," katanya. Yang lain mengangguk. "Ayam bakarnya juga enak." Anissa merasakan sedikit kelegaan mengalir di dadanya. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama. Salah seorang kerabat yang lebih tua mencicipi tumis sayur dan berkata, "Sedikit kurang asin, tapi masih enak." Kalimat itu sederhana, tetapi terdengar jelas di telinganya. Ibu Sulis menoleh cepat ke arah Anissa. Tatapannya tajam, bukan marah, tetapi cukup untuk membuat jantung Anissa kembali menegang. "Masakan pertama memang perlu penyesuaian," ucap Ibu Sulis ringan kepada para tamu, disertai senyum tipis. Kata pertama terasa seperti garis penanda.
Seolah ini hanya percobaan, dan ia belum sepenuhnya memenuhi standar. Sepanjang acara, Anissa mondar-mandir mengisi ulang minuman, membersihkan piring kosong, memastikan tidak ada yang kekurangan. Tubuhnya masih lelah, tetapi ia memaksakan diri tetap tegak. Krishna sesekali muncul di ruang tamu, tersenyum pada para bibi dan sepupu. Namun ia tidak terlalu lama di sana. Ia kembali ke kamar setelah menyapa seperlunya. Anissa memperhatikan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia ingin ditemani, setidaknya berdiri di sampingnya, bukan hanya sebagai penonton dari jauh. Acara berlangsung beberapa jam. Ketika akhirnya tamu mulai berpamitan, rumah kembali perlahan sunyi. Sisa makanan masih banyak, tetapi sebagian besar telah disantap dengan pujian bercampur komentar kecil. Setelah pintu terakhir tertutup, Anissa menghela napas panjang. Namun sebelum ia sempat duduk, suara Ibu Sulis terdengar lagi. Masih banyak yang harus dibereskan. Anissa mengangguk. Ia mulai mengumpulkan piring kotor, membawa ke dapur, mencuci satu persatu. Air mengalir deras, menutupi suara napasnya yang mulai berat. Beberapa menit kemudian, Ibu Sulis berdiri di dekat wastafel. Kamu harus belajar menerima kritik. Tadi ada yang bilang kurang asin. Itu artinya kamu harus lebih teliti. Anissa menatap air yang mengalir di tangannya. Saya sudah cicip berkali-kali, Bu. Berarti lidahmu belum cukup peka, jawab Ibu Sulis tanpa emosi. Kalimat itu seperti jarum kecil yang menusuk pelan. Anissa diam. Tidak membantah. Tidak membela diri. Ia hanya mengangguk. Ketika dapur akhirnya kembali bersih dan matahari mulai condong ke barat, tubuhnya terasa hampir tidak sanggup berdiri. Ia masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Krishna sedang memegang ponsel. Sudah selesai? Tanyanya. Iya, jawab Anissa lirih. Bagus kan acaranya? Anissa terdiam beberapa detik. Krishna, aku capek, ucapnya pelan, kali ini tanpa senyum. Krishna menoleh. Ya wajar. Acara besar memang melelahkan. Bukan cuma capek badan, lanjutnya dengan suara bergetar tipis. Aku merasa seperti diuji terus. Dari pagi sampai malam. Tidak ada satupun yang benar-benar cukup. Krishna menghela napas panjang. Kamu terlalu sensitif. Ibu hanya ingin kamu jadi lebih baik. Kata sensitif membuat dadanya terasa sesak. Aku bukan menolak belajar, katanya pelan. Tapi aku merasa sendirian. Krishna terdiam beberapa detik, lalu berkata, aku tidak bisa melawan ibu hanya karena hal kecil. Kamu harus mengerti posisiku. Posisi. Anissa menunduk. Jadi ini tentang posisi. Ia istri. Ibu Sulis adalah ibu. Dan ia berada di tengah tanpa perlindungan. Sore itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, ada sesuatu yang retak dalam hatinya. Bukan cinta. Bukan harapan. Tetapi rasa percaya bahwa ia akan selalu didampingi. Ia berdiri perlahan dan berjalan ke jendela. Langit mulai berubah warna. Angin sore berhembus pelan, tetapi tidak cukup menenangkan. Di dalam dadanya, api kecil mulai menyala. Bukan api kemarahan yang meledak-ledak, melainkan api kesadaran. Bahwa jika ia terus diam, jika ia terus menahan, maka batasnya akan semakin ditarik tanpa henti. Dan untuk pertama kalinya, Anissa mulai bertanya pada dirinya sendiri. Sampai kapan ia harus membuktikan diri untuk dianggap cukup? Pertanyaan itu tidak lagi lembut. Ia mulai terasa seperti bara yang perlahan membakar dari dalam. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaan Anissa yang membuat segalanya terasa gelap. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari lelah arisan, tetapi rutinitas rumah kembali berjalan tanpa jeda. Dapur kembali harus rapi. Lantai harus bersih. Tidak ada alasan untuk beristirahat lebih lama, hanya karena acara besar telah selesai. Sejak sore tadi, Ibu Sulis terlihat lebih pendiam. Bukan lembut, bukan juga marah. Hanya diam yang terasa berat. Diam yang membuat udara di dalam rumah seperti mengental. Anissa sedang melipat kain lap di dapur ketika suara Ibu Sulis terdengar dari ruang makan. Anissa, kesini. Nada itu datar, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Anissa segera menghampiri. Ia berdiri dengan tangan terlipat sopan di depan perutnya.
Ibu Sulis duduk tegak di kursi makan, wajahnya serius. Tadi saya memikirkan sesuatu, katanya perlahan. Sebagai menantu, kamu harus lebih cepat tanggap. Jangan menunggu dikoreksi. Anissa menelan ludah. Maksud ibu? Masakan tadi memang tidak buruk, lanjutnya. Tapi kamu belum menunjukkan ketelitian penuh. Keluarga kita terbiasa dengan standar tinggi. Anissa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Saya sudah berusaha maksimal, Bu. Kata maksimal baru saja keluar ketika alis Ibu Sulis sedikit terangkat. Berusaha maksimal tidak sama dengan hasil maksimal. Jawabnya tenang. Kalau kamu mudah puas, kamu tidak akan berkembang. Kalimat itu terdengar seperti nasihat motivasi. Namun di dada Anissa, rasanya seperti pukulan yang menekan harga diri. Ia mencoba tetap tenang. Saya ingin belajar, Bu. Tapi saya juga butuh waktu menyesuaikan diri. Ibu Sulis berdiri perlahan. Waktu tidak menunggu kesiapanmu. Tanggung jawab datang bersama statusmu. Status. Kata itu kembali menusuk. Krishna keluar dari kamar tepat saat suasana mulai terasa tegang. Ia melihat keduanya berdiri saling berhadapan. Ada apa? Tanyanya ringan, belum menangkap getaran yang mengalir di ruangan. Istrimu perlu belajar lebih cepat. Jawab Ibu Sulis sebelum Anissa sempat berbicara. Krishna menoleh ke arah Anissa. Apa yang terjadi? Anissa membuka mulut, tetapi suaranya terasa tertahan. Tidak apa-apa, katanya akhirnya pelan. Namun kali ini Ibu Sulis tidak berhenti. Menjadi menantu bukan hanya soal memasak. Ini soal sikap. Tadi ketika ada komentar tentang rasa, kamu terlihat kecewa. Seharusnya kamu tersenyum dan berterima kasih. Anissa mengangkat wajahnya perlahan. Saya memang kecewa pada diri sendiri, Bu. Ekspresi kecewa itu menunjukkan kamu belum siap menerima kritik. Krishna menghela napas pendek. Sudahlah, Bu. Acaranya sudah selesai. Justru karena selesai, kita evaluasi. Jawab Ibu Sulis tegas. Kata evaluasi membuat Anissa merasa seperti karyawan yang sedang dinilai, bukan anggota keluarga. Tiba-tiba, sesuatu di dalam dirinya yang selama ini ia tahan mulai bergetar lebih kuat. Saya tidak keberatan dievaluasi, ucapnya pelan, suaranya sedikit bergetar namun jelas. Tapi saya juga manusia, Bu. Saya lelah. Saya belajar. Saya mencoba. Ruangan mendadak sunyi. Krishna menatap Anissa dengan wajah terkejut. Ia mungkin tidak menyangka istrinya akan berbicara setegas itu. Ibu Sulis menatapnya tanpa berkedip. Lelah bukan alasan untuk menurunkan standar, katanya pelan namun tajam. Dan disitulah sesuatu retak. Bukan suara keras. Bukan teriakan. Tetapi retakan halus di dalam dada Anissa yang selama ini menahan semua tekanan. Saya bukan menurunkan standar, jawabnya. Kali ini suaranya lebih stabil. Saya hanya berharap diperlakukan sebagai keluarga, bukan sebagai ujian yang harus lulus tanpa salah. Krishna langsung menyela. Anissa, jangan bicara seperti itu. Kenapa? Tanyanya, menoleh pada suaminya. Apa salahnya aku jujur? Krishna terlihat gelisah. Ibu hanya ingin yang terbaik. Untuk siapa? Balas Anissa pelan. Pertanyaan itu menggantung di udara. Untuk keluarga? Untuk reputasi? Untuk dirinya? Atau untuk menunjukkan bahwa menantu baru harus tunduk? Wajah Ibu Sulis berubah lebih keras. Kalau kamu merasa terbebani, itu artinya kamu belum siap menjadi bagian keluarga ini. Kalimat itu seperti garis yang ditarik di lantai. Anissa merasakan dadanya panas. Air mata mulai menggenang, tetapi kali ini bukan air mata lelah. Ini air mata harga diri. Saya siap menjadi istri, katanya pelan namun tegas. Saya siap menjadi menantu. Tapi saya tidak siap menjadi seseorang yang terus diuji tanpa pernah dianggap cukup. Krishna melangkah lebih dekat. Sudah cukup, katanya dengan suara yang mulai meninggi. Ini rumah ibu. Kita harus menghormati aturan. Anissa menatapnya dalam-dalam. Aku menghormati, ucapnya lirih. Tapi siapa yang menghormatiku? Sun. Kalimat itu bukan teriakan. Justru karena pelan, ia terasa lebih tajam.
Ibu Sulis memalingkan wajah. Kalau kamu merasa tidak dihargai, mungkin kamu yang terlalu sensitif. Kata itu lagi, sensitif. Anissa tertawa kecil, getir. Kalau lelah dianggap sensitif, kalau ingin dibantu dianggap lemah, kalau ingin didengar dianggap membantah, lalu aku harus menjadi apa, Bu? Krishna terlihat semakin tidak nyaman. Anissa, jangan memperbesar masalah. Masalahnya bukan besar atau kecil. Jawabnya cepat. Masalahnya aku sendirian. Kalimat itu akhirnya keluar sepenuhnya. Ia menatap Krishna dengan mata berkaca-kaca. Aku memasak sampai lewat tengah malam. Aku menyelesaikan semuanya sebelum jam 2. Aku bangun pagi lagi. Aku menerima kritik. Tapi satu kali pun kamu tidak berdiri di sampingku. Krishna terdiam. Ibu Sulis menarik napas panjang. Kalau kamu ingin suamimu berpihak padamu melawan ibunya, kamu salah besar. Anissa menggeleng pelan. Aku tidak ingin dia melawan siapapun. Aku hanya ingin dia mendampingiku. Air mata akhirnya jatuh. Bukan tangisan histeris. Hanya tetesan jujur dari hati yang terlalu lama menahan. Ruangan terasa sempit. Udara terasa berat. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Anissa tidak merasa takut berbicara. Ia merasa lelah. Lelah menahan. Lelah membuktikan. Lelah merasa tidak cukup. Dan malam itu, di tengah dapur yang pernah menjadi medan pembuktian, api kecil di dalam dadanya berubah menjadi nyala yang jelas. Ia tidak lagi hanya bertanya sampai kapan. Ia mulai sadar bahwa ia harus menentukan batas. Apapun risikonya. Malam itu tidak ada lagi suara yang benar-benar terdengar, tetapi keheningan justru terasa lebih bising dari perdebatan tadi. Setelah kalimat terakhir terucap, tidak ada yang saling menatap lama. Ibu Sulis berjalan ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Krishna berdiri beberapa detik di ruang makan, lalu menghela napas panjang sebelum kembali ke kamar. Anissa tertinggal sendirian. Lampu dapur masih menyala. Meja makan masih rapi. Semuanya tampak teratur. Tetapi di dalam dadanya, kekacauan sedang terjadi. Ia duduk perlahan di kursi yang tadi diduduki Ibu Sulis. Tangannya gemetar halus. Bukan karena takut dimarahi. Bukan karena menyesal berbicara. Tetapi karena ia baru saja melewati batas diamnya sendiri. Ia tidak pernah membayangkan akan berbicara setegas itu pada ibu mertuanya. Ia selalu membayangkan dirinya akan menjadi menantu yang lembut, sabar, penuh senyum. Namun kesabaran yang dipaksa tanpa ruang bernapas ternyata berubah menjadi tekanan yang tidak lagi sehat. Beberapa menit kemudian, ia berdiri dan mematikan lampu dapur. Rumah menjadi gelap dan hening. Di kamar, Krishna duduk di tepi ranjang dengan wajah tegang. Kamu tidak seharusnya bicara seperti itu, ucapnya pelan ketika Anissa masuk. Anissa menutup pintu dengan tenang. Aku bicara jujur, jawabnya tanpa emosi meledak. Tapi caranya salah. Caranya salah menurut siapa? Krishna terdiam beberapa detik. Ibu tersinggung. Aku juga tersinggung, balas Anissa cepat, suaranya tetap rendah namun tegas. Bedanya, aku menahannya berhari-hari. Krishna mengusap wajahnya. Kamu harus mengerti posisiku. Aku sudah mengerti, katanya pelan, dan itu yang membuatku merasa sendirian. Krishna tidak menjawab. Sunyi kembali menyelimuti kamar. Anissa duduk di tepi ranjang. Ia menatap koper kecil yang masih berada di sudut ruangan, belum sepenuhnya dibereskan sejak hari pertama datang. Ia memandangnya lama, tanpa benar-benar memikirkan apapun. Namun pikiran itu perlahan datang. Bukan sebagai amarah, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kejelasan. Ia tidak ingin perang. Ia tidak ingin membuat Krishna memilih. Ia tidak ingin menjadi sumber pertengkaran berkepanjangan. Ia hanya ingin dihargai. Dan jika harga dirinya harus terus dipertaruhkan di rumah ini, maka ia harus menjaga dirinya sendiri. Malam semakin larut. Krishna akhirnya berbaring tanpa berkata banyak lagi. Napasnya berat, mungkin kesal, mungkin bingung. Anissa tidak langsung tidur. Ia duduk di meja kecil dekat jendela, mengambil kertas kosong dari laci dan sebuah pulpen. Tangannya tidak lagi gemetar. Kali ini gerakannya tenang. Ia mulai menulis. Setiap kata keluar perlahan,
tetapi pasti. Ia tidak menulis dengan nada marah. Tidak dengan tuduhan. Tidak dengan sindiran. Ia menulis tentang perasaannya. Tentang lelah yang ia tahan. Tentang keinginannya untuk menjadi menantu, bukan pembantu. Tentang harapannya untuk didampingi, bukan dibiarkan berdiri sendiri. Tentang batas yang harus ia jaga agar tidak kehilangan dirinya sendiri. Air mata sempat jatuh beberapa kali, tetapi ia tidak berhenti menulis. Setelah selesai, ia membaca ulang surat itu. Tidak ada kalimat yang berlebihan. Tidak ada ancaman. Hanya keputusan yang lahir dari kesadaran. Jam menunjukkan lewat tengah malam lagi. Ia berdiri perlahan dan membuka koper kecil itu. Tidak banyak yang ia masukkan. Beberapa pakaian, mukena, buku kecil pemberian ibunya, dan dompet. Gerakannya hening. Tidak ada suara keras. Tidak ada barang yang dibanting. Ia menatap Krishna yang tertidur dengan wajah lelah. Untuk sesaat, hatinya bergetar. Ia mencintainya. Ia tidak ingin pergi karena benci. Ia pergi karena ingin tetap menghormati dirinya sendiri. Ia mendekat, menatap wajah suaminya dalam cahaya redup. Ingin sekali membangunkannya dan berkata, "Tolong pilih aku." Namun ia tahu, pilihan itu tidak adil untuk siapapun. Dengan langkah pelan, ia keluar dari kamar. Lorong rumah terasa panjang malam itu. Ia meletakkan surat di atas meja makan, tepat di tempat semua perdebatan tadi terjadi. Ia menaruhnya dengan rapi, tidak diselipkan, tidak disembunyikan, agar terbaca jelas. Sebelum membuka pintu utama, ia berhenti sejenak. Rumah ini baru beberapa hari ia tinggali. Namun rasanya seperti sudah berbulan-bulan ia berusaha menyesuaikan diri. Ia menarik napas panjang. "Maaf," bisiknya pada ruangan yang sunyi. Bukan permintaan maaf karena berbicara. Bukan permintaan maaf karena merasa lelah. Tetapi maaf karena ia memilih pergi tanpa pamit langsung. Pintu terbuka pelan. Udara malam menyambutnya dengan dingin yang menenangkan. Langkahnya mantap meski hati terasa berat. Ia tidak tahu pasti kemana arah perjalanan ini akan membawanya. Namun untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa keputusan ini adalah miliknya sendiri. Di atas meja makan, surat itu menunggu pagi. Di dalamnya tertulis bahwa ia tidak sanggup diperlakukan seperti pekerja di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Bahwa ia ingin menjadi bagian keluarga, bukan alat pembuktian. Bahwa ia pergi bukan untuk memutuskan hubungan, tetapi untuk menjaga martabatnya. Langit masih gelap ketika ia melangkah menjauh dari rumah itu. Dan di saat yang sama, di dalam kamar yang sunyi, Krishna masih tertidur tanpa menyadari bahwa ketika ia membuka mata nanti, segalanya tidak akan lagi sama. Pagi akan datang. Dan bersama pagi itu, sebuah surat akan menjadi jawaban atas semua diam yang terlalu lama ditahan. Pagi itu, rumah Anissa terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tak ada suara, justru sebaliknya. Jam dinding berdetak keras, sendok beradu dengan piring, suara sapu mertua yang menyapu halaman terdengar seperti sindiran panjang yang tak pernah diucapkan secara langsung. Anissa berdiri di dapur kecil, memandangi air yang mendidih tanpa benar-benar melihatnya. Sudah hampir 3 tahun ia menikah dengan Farhan. 3 tahun menjadi menantu di rumah yang bukan miliknya. 3 tahun mencoba menjadi istri yang baik, perempuan yang sabar, dan menantu yang pantas diterima. Tapi satu hal yang tak kunjung hadir membuat semua usahanya seolah tak pernah cukup. "Ana, kamu sudah minum jamunya belum?" Suara ibu mertuanya terdengar dari ruang tengah. Anissa menutup mata sejenak sebelum menjawab, "Sudah, Bu." Padahal ia lupa. Atau mungkin sengaja lupa. Setiap kali meminum ramuan pahit itu, ia merasa seperti sedang menelan rasa bersalah. Seolah tubuhnya adalah mesin rusak yang harus diperbaiki. Seolah seluruh harapan keluarga itu hanya bertumpu pada rahimnya. Farhan sebenarnya tak pernah menyalahkannya. Suaminya itu lembut, jarang membentak, bahkan sering memeluknya ketika malam terasa terlalu berat. "Tuhan tahu waktu yang terbaik," kata Farhan suatu malam, saat Anissa menangis pelan di dadanya. Namun, kata-kata yang sama tak pernah keluar dari bibir ibu mertuanya. Sebaliknya, yang ada adalah tatapan panjang setiap kali melihat tetangga menggendong bayi. Desahan pelan ketika mendengar kabar saudara jauh melahirkan anak kedua.
Kalimat-kalimat samar yang terdengar seperti doa, tapi terasa seperti tekanan. Keluarga kita ini garis keturunannya kuat, kata ibu mertua suatu siang, tanpa menatap Anissa. Dari dulu cepat dapat momongan. Anissa hanya tersenyum tipis. Ia sudah berkali-kali memeriksakan diri. Dokter bilang secara medis tak ada masalah serius. Hanya perlu waktu. Hanya perlu mengurangi stres. Lucunya, bagaimana mungkin ia bisa mengurangi stres jika setiap hari ia diingatkan tentang hal yang sama? Suatu sore, Anissa memberanikan diri berbicara dengan Farhan. Aku ingin kita periksa bersama, katanya pelan. Farhan terdiam. Maksud kamu? Bukan cuma aku yang periksa. Kamu juga. Kalimat itu menggantung di udara. Farhan bukan pria yang keras kepala, tapi ada harga diri yang tak terlihat setiap kali topik itu muncul. Di keluarga mereka, masalah anak hampir selalu dianggap urusan perempuan. Kamu pikir aku yang bermasalah? Suaranya tak marah, tapi terluka. Anissa segera menggeleng. Bukan begitu. Aku cuma ingin kita hadapi ini berdua. Kalau memang harus mencari tahu, kita cari tahu bersama. Malam itu menjadi malam yang panjang. Tak ada pertengkaran besar. Hanya sunyi yang lebih dingin dari biasanya. Beberapa hari kemudian, ibu mertua memanggil Anissa ke ruang tengah. Ada yang mau ibu bicarakan. Nada suaranya formal. Terlalu formal. Anissa duduk dengan tangan saling menggenggam. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Farhan. Jantung Anissa berdegup lebih cepat. Kamu perempuan baik. Ibu akui itu. Tapi keluarga ini butuh penerus. Kalimat itu seperti pisau yang perlahan ditarik keluar dari sarungnya. Maksud ibu? Suara Anissa hampir tak terdengar. Ibu cuma berpikir, kalau dalam setahun ini belum ada kabar, mungkin Farhan perlu mempertimbangkan pilihan lain. Dunia Anissa seperti berhenti. Pilihan lain. Ia tahu maksudnya. Semua orang tahu maksudnya. Poligami. Atau perceraian. Anissa tidak menangis di depan ibu mertuanya. Ia hanya menunduk, mengangguk kecil, lalu berjalan kembali ke kamar dengan langkah yang terasa berat seperti membawa batu di dada. Malam itu, ia tak langsung bercerita pada Farhan. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi lemari kecil tempat ia menyimpan baju-baju sederhana yang ia bawa dari rumah orang tuanya dulu. Ia teringat awal pernikahan mereka. Janji Farhan untuk selalu menjaganya. Tatapan hangat yang membuatnya percaya bahwa cinta cukup untuk menghadapi apapun. Apakah cinta memang cukup? Ketika Farhan masuk kamar, ia melihat mata Anissa sembab. Kamu kenapa? Anissa terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, Ibu ingin kamu punya pilihan lain. Farhan membeku. Apa maksudnya? Anissa menelan ludah. Kalau setahun ini belum ada anak, ibu ingin kamu mempertimbangkan perempuan lain. Sun. Farhan berdiri lama tanpa bicara. Wajahnya berubah, bukan karena marah pada Anissa, tapi pada situasi yang perlahan menggerus rumah tangga mereka. Ibu bilang begitu? Anissa mengangguk. Farhan menghela napas panjang, lalu duduk di samping istrinya. Dengarkan aku. Aku menikah denganmu bukan untuk punya anak saja. Aku menikah karena aku mencintaimu. Air mata Anissa jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi kamu juga anak satu-satunya, bisiknya. Aku tak mau jadi alasan garis keturunan keluargamu terhenti. Farhan menggenggam tangan Anissa lebih erat. Garis keturunan bukan lebih penting dari harga diri istri saya. Untuk pertama kalinya, Anissa merasa ada seseorang yang benar-benar berdiri di sisinya. Namun kenyataan tak berhenti hanya karena satu kalimat tegas. Tekanan dari luar terus datang. Saudara-saudara mulai bertanya terang-terangan. Tetangga menyelipkan saran tentang dukun, terapi alternatif, hingga ramuan yang tak masuk akal. Ibu mertua semakin sering menghela napas setiap kali melihat Anissa lewat. Suatu hari, setelah cekcok kecil di ruang makan karena hal sepele, Anissa memutuskan sesuatu. Ia pulang ke rumah orang tuanya untuk beberapa hari. Bukan untuk lari, tapi untuk bernapas. Di rumah sederhana itu, ibunya memeluknya lama tanpa banyak tanya. Seorang ibu selalu tahu ketika anak perempuannya menyimpan luka. Kamu mau tetap bertahan? Tanya ibunya lembut. Anissa mengangguk. Aku mencintainya.
Kalau begitu, bertahanlah dengan kepala tegak. Jangan karena merasa kurang. Kalimat itu sederhana, tapi seperti cahaya kecil di tengah gelap. Beberapa hari kemudian, Farhan datang menjemputnya. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan tuntutan, tapi dengan satu keputusan. Kita pindah, katanya tegas. Anissa terkejut. Bagaimana dengan ibu? Aku tetap anaknya, tapi aku juga suamimu. Rumah tangga kita butuh ruang sendiri. Keputusan itu bukan tanpa risiko. Farhan tahu ibunya akan kecewa. Tapi ia juga tahu, jika mereka terus tinggal bersama dalam tekanan yang sama, bukan hanya harapan mertua yang hancur, pernikahan mereka pun bisa retak. Ketika Farhan menyampaikan keputusannya, ibu mertua terdiam lama. Jadi kamu memilih istrimu? Tanyanya pelan. Aku tidak memilih. Aku menjaga, jawab Farhan. Tangis pecah malam itu. Bukan tangis kemarahan, melainkan tangis seorang ibu yang takut kehilangan harapan. Anissa mendekat, berlutut di depan ibu mertuanya. Saya tidak pernah ingin memisahkan ibu dari Farhan, katanya lirih. Saya hanya ingin diberi kesempatan tanpa merasa seperti beban. Untuk pertama kalinya, ibu mertua menatapnya tanpa prasangka. Ia melihat bukan perempuan yang gagal memberinya cucu. Ia melihat seorang istri yang berjuang mempertahankan harga dirinya. Hari mereka pindah bukan hari kemenangan, bukan pula hari kekalahan. Itu hari permulaan. Di rumah kecil kontrakan mereka, Anissa dan Farhan mulai belajar hidup tanpa bayang-bayang tuntutan. Mereka kembali tertawa. Kembali makan malam tanpa sindiran. Kembali berbicara tentang masa depan tanpa rasa takut. Dan di suatu pagi yang biasa, ketika Anissa merasa mual tanpa sebab, ia hanya tersenyum kecil. Bukan karena yakin, tapi karena untuk pertama kalinya, harapan itu terasa milik mereka berdua, bukan sekadar milik mertua. Pagi itu, aroma minyak kayu putih masih tercium di kamar kecil kontrakan mereka. Anissa duduk di tepi ranjang, menatap dua garis merah samar di alat tes yang ia genggam sejak subuh tadi. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tak berani terlalu berharap. Farhan, suaranya pelan, hampir seperti bisikan doa. Farhan yang sedang menyeduh teh di dapur kecil segera masuk. Kenapa? Kamu pucat. Anissa tak langsung menjawab. Ia hanya menyodorkan alat kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Farhan menatapnya beberapa detik, lalu kembali menatap wajah istrinya. Ini? Anissa mengangguk pelan. Dunia seperti berhenti sesaat. Farhan terduduk di sampingnya, lalu tertawa kecil yang berubah menjadi isak tertahan. Ia memeluk Anissa erat, begitu erat seolah takut semua ini hanya mimpi. Kita? Suaranya bergetar. Kita? Jawab Anissa sambil menangis. Tangis itu bukan lagi tangis tertekan. Bukan tangis karena merasa kurang. Itu tangis lega yang selama bertahun-tahun tertahan. Namun setelah pelukan itu mereda, Anissa menarik napas dalam. Aku takut berharap terlalu tinggi, katanya jujur. Bagaimana kalau ini salah? Farhan mengusap pipinya. Kalaupun salah, kita tetap bersama. Tapi kalau benar, kita syukuri pelan-pelan. Mereka sepakat untuk memeriksakan diri ke dokter sore itu juga. Ruang tunggu klinik terasa lebih panjang dari biasanya. Anissa menggenggam tangan Farhan tanpa henti. Ia ingat semua malam ketika ia merasa tak cukup. Semua tatapan yang membuatnya merasa gagal. Semua kata yang menusuk tanpa suara. Dan kini, di ruangan kecil beraroma antiseptik itu, dokter tersenyum lembut. Selamat, Bu Anissa. Kehamilannya masih sangat muda, sekitar 5 minggu. Tapi ini kabar baik. Anissa tak langsung menangis. Ia hanya menutup wajah dengan kedua tangan, napasnya tersengal pelan. Farhan memeluknya dari samping. Alhamdulillah. Kata itu terasa seperti hujan setelah musim panjang yang kering. Dalam perjalanan pulang, mereka diam. Bukan karena bingung, tapi karena hati terlalu penuh untuk diucapkan. Sampai di rumah, Farhan berhenti di depan pintu. Kita kasih tahu ibu, tanyanya hati-hati. Anissa terdiam. Nama itu masih membawa campuran perasaan di dadanya. Luka-luka lama memang mulai mengering, tapi bekasnya belum sepenuhnya hilang. Kita kasih tahu,
jawabnya akhirnya. Tapi bukan untuk membuktikan apa-apa. Farhan tersenyum kecil. Bukan. Untuk berbagi. Malam itu mereka datang ke rumah lama. Ibu mertua membuka pintu dengan wajah yang masih menyimpan sisa kecewa sejak Farhan memilih pindah. Tatapannya sempat kaku, tapi tak lagi setajam dulu. "Ada apa?" tanyanya. Farhan menoleh pada Anissa, memberi isyarat agar ia yang bicara. Anissa melangkah maju. "Saya mau minta doa, Bu." Ibu mertua mengernyit. "Doa apa?" Anissa menarik napas panjang. "Insya Allah, saya hamil." Sun. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu tangan ibu mertua yang tadi memegang gagang pintu perlahan gemetar. "Apa? Kamu yakin?" Farhan mengangguk. "Sudah periksa ke dokter." Air mata mengalir di wajah perempuan tua itu tanpa bisa ditahan. Ia memegang lengan Anissa, lalu memeluknya tiba-tiba. "Maafkan ibu," bisiknya lirih. "Maafkan ibu sudah terlalu keras." Anissa membeku sesaat, lalu membalas pelukan itu. Untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa hangat. Bukan karena harapan tentang cucu semata, tapi karena ada pengakuan yang akhirnya terucap. "Ibu hanya takut," lanjutnya Trisa. "Takut keluarga ini sepi. Takut tak sempat menggendong cucu." Anissa tersenyum dalam tangisnya. "Saya juga takut, Bu. Takut dianggap tak berguna." Kalimat itu membuat ibu mertua menatapnya lama. Malam itu, tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi desahan berat. Hanya percakapan pelan tentang makanan yang harus dijaga, tentang istirahat yang cukup, tentang doa-doa yang dipanjatkan bersama. Namun Anissa tahu, kehamilan ini bukan sekadar jawaban atas tekanan. Ini adalah pelajaran. Bahwa cinta perlu ruang. Bahwa harapan tak bisa dipaksa tumbuh dengan desakan. Beberapa minggu berlalu. Mual datang dan pergi. Tubuhnya mudah lelah. Tapi setiap kali ia mengeluh, Farhan selalu ada di sampingnya. Membawakan air hangat, memijat punggungnya, atau sekadar duduk menemani tanpa banyak bicara. Dan ibu mertua, ia mulai sering datang, bukan lagi untuk mengawasi, tapi membantu. Membawakan sup hangat, buah-buahan, bahkan sesekali tersenyum malu-malu ketika mengelus perut Anissa yang masih rata. Suatu sore, saat mereka duduk bertiga di ruang tamu kecil kontrakan itu, ibu mertua berkata pelan, "Ternyata ibu yang harus belajar sabar." Anissa tersenyum. "Semua dari kita belajar, Bu." Di luar, langit senja berwarna jingga lembut. Angin masuk melalui jendela yang terbuka, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Anissa mengelus perutnya pelan. Apapun yang akan terjadi ke depan, ia tak lagi merasa sendirian. Harapan itu kini bukan lagi beban di pundaknya. Harapan itu adalah cahaya kecil yang mereka jaga bersama. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menjadi menantu di keluarga itu, Anissa merasa dirinya cukup. Kehamilan Anissa memasuki bulan ketiga ketika rasa takut yang dulu sempat mereda kembali mengetuk pelan di sudut hatinya. Bukan karena ucapan orang lain. Bukan karena tekanan mertua. Tapi karena detak kecil yang kini hidup di dalam tubuhnya terasa begitu rapuh. Setiap kali ia bangun pagi dengan mual yang hebat, ia justru bersyukur. Rasa tak nyaman itu seperti penegasan bahwa kehidupan benar-benar sedang tumbuh. Namun di balik syukur itu, ada kecemasan yang tak pernah benar-benar pergi. Suatu malam, Anissa terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di ruang tengah rumah lama, mendengar bisikan tentang dirinya yang tak cukup. Ia memegang perutnya, tapi perut itu kosong. Ia terisak dalam gelap. Farhan yang terbangun langsung meraih bahunya. "Kamu kenapa?" "Aku takut," jawab Anissa jujur. "Takut kehilangan." Farhan memeluknya tanpa banyak kata. Ia tahu, luka lama tak hilang begitu saja hanya karena kabar bahagia datang. Kalau Tuhan sudah titipkan, kita jaga. Kalaupun Tuhan punya rencana lain, kita tetap bersama, katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat napas Anissa kembali teratur. Beberapa hari kemudian, mereka menjalani pemeriksaan lanjutan. Ruangan USG terasa dingin. Lampu diredupkan. Anissa berbaring dengan jantung berdegup lebih cepat dari biasanya.
Layar kecil di samping dokter menampilkan bayangan hitam putih yang tak mudah dipahami. Ini kantung kehamilannya, jelas dokter. Anissa menggenggam tangan Farhan erat. Lalu terdengar suara. Detak cepat, ritmis, seperti langkah kecil yang berlari. Itu detak jantungnya, kata dokter tersenyum. Air mata Anissa langsung mengalir. Bukan tangis histeris, melainkan tangis hening yang menghangatkan dada. Farhan menunduk, mencium kening istrinya. Kamu dengar? Dia kuat. Kata dia, terasa begitu indah. Sejak hari itu, sesuatu berubah dalam diri Anissa. Ia tak lagi memikirkan apakah ia cukup sebagai menantu. Ia tak lagi menghitung waktu seperti perlombaan yang harus dimenangkan. Ia mulai berbicara pada perutnya setiap pagi. Terima kasih sudah memilih kami, bisiknya. Ibu mertua juga berubah, meski dengan caranya sendiri. Ia lebih sering datang membawa makanan, mengingatkan jam istirahat, bahkan melarang Anissa menyapu lantai. Suatu sore, saat Farhan belum pulang kerja, ibu mertua duduk di samping Anissa di ruang tamu. Ibu dulu juga lama menunggu Farhan, katanya tiba-tiba. Anissa menoleh, terkejut. Selama ini ia tak pernah mendengar cerita itu. Hampir 4 tahun, lanjutnya pelan. Orang-orang juga bertanya macam-macam. Ibu menangis diam-diam. Tapi neneknya Farhan selalu bilang, anak datang bukan karena dipaksa, tapi karena diizinkan. Anissa terdiam. Harusnya ibu ingat itu. Suara mertua mulai bergetar. Tapi ibu malah mengulang kesalahan yang sama ke kamu. Anissa menggenggam tangan perempuan itu. Mungkin kita semua diuji lewat rasa takut, Bu. Mereka saling tersenyum, kali ini tanpa jarak. Memasuki bulan keempat, mual Anissa mulai berkurang. Tubuhnya masih mudah lelah, tapi ia merasa lebih kuat secara batin. Farhan mulai sibuk menata ulang kamar kecil di kontrakan mereka, mengecat ulang dinding dengan warna lembut. Apa nggak terlalu cepat? Tanya Anissa sambil tertawa kecil. Biar dia tahu kita siap, jawab Farhan ringan. Di malam yang tenang, mereka duduk berdua membicarakan nama. Bukan nama yang megah atau terlalu rumit, tapi nama yang mengandung doa. Aku ingin dia tumbuh tanpa tekanan, kata Anissa. Tanpa merasa harus membuktikan sesuatu. Farhan mengangguk. Cukup jadi dirinya sendiri. Kalimat itu seperti janji yang mereka buat bukan hanya untuk anak mereka, tapi juga untuk diri mereka sendiri. Suatu hari, saat Anissa berjalan pelan di halaman kontrakan, ia berhenti sejenak. Angin sore menyentuh wajahnya. Ia teringat masa-masa ketika ia merasa kecil, merasa tak berarti hanya karena rahimnya belum berisi. Kini, ia menyadari sesuatu. Nilainya sebagai perempuan tak pernah bergantung pada detak jantung kecil di dalamnya. Kehamilan ini adalah anugerah, bukan pembuktian. Dan harapan mertua yang dulu terasa seperti beban kini berubah menjadi doa yang diucapkan lebih lembut. Malam itu, sebelum tidur, Farhan menempelkan telinganya ke perut Anissa yang mulai sedikit membulat. Hai, pejuang kecil, bisiknya. Terima kasih sudah menguatkan ibu. Anissa tersenyum sambil mengusap rambut suaminya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi di bulan-bulan berikutnya. Ia tahu perjalanan ini masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa rumah tangganya berdiri di atas cinta, bukan tuntutan. Dan di dalam keheningan malam, di antara napas yang teratur dan doa yang dipanjatkan pelan, Anissa akhirnya benar-benar merasa damai. Bulan-bulan terakhir kehamilan Anissa berjalan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Perutnya kini membulat sempurna. Langkahnya melambat, napasnya lebih pendek, tapi senyumnya justru semakin sering terlihat. Setiap gerakan kecil dari dalam perutnya selalu membuatnya terdiam sejenak, lalu tersenyum haru. Itu dia nendang lagi? Tanya Farhan suatu malam, tangannya setia berada di atas perut Anissa. Anissa mengangguk sambil tertawa pelan. Sepertinya dia nggak sabar. Rumah kecil kontrakan itu terasa semakin hidup. Sudut kamar yang dulu kosong kini terisi ranjang bayi sederhana, lemari kecil berisi baju mungil, dan beberapa boneka hadiah dari ibu mertua. Hubungan mereka pun berubah sepenuhnya. Ibu mertua kini datang bukan dengan tatapan menuntut, melainkan dengan wajah penuh perhatian. Ia sering duduk menemani Anissa sore hari, bercerita tentang pengalaman melahirkan Farhan dulu, tentang rasa sakit yang tak terbayangkan,
tapi juga kebahagiaan yang tak tergantikan. Ibu dulu juga takut, katanya suatu sore. Takut nggak kuat. Tapi begitu dengar tangis pertama, semua rasa sakit hilang. Anissa menyimak dengan mata berbinar. Dulu ia mendengar cerita-cerita seperti itu dengan perasaan tertekan. Kini ia mendengarnya sebagai warisan pengalaman, bukan tuntutan. Hingga suatu dini hari, rasa mulas yang berbeda datang. Anissa terbangun dengan napas tertahan. Farhan? Suaminya langsung bangun. Sudah mulai? Anissa mengangguk, wajahnya pucat tapi tegar. Perjalanan ke rumah sakit terasa sunyi namun penuh doa. Farhan menggenggam tangannya sepanjang jalan, tak berhenti membisikkan kalimat penguat. Ibu mertua menyusul tak lama kemudian, wajahnya tegang namun matanya tak lepas dari pintu ruang bersalin. Jam-jam itu terasa panjang. Rasa sakit datang bergelombang. Anissa sempat menangis, sempat merasa tak sanggup. Tapi setiap kali ia hampir menyerah, ia teringat perjalanan panjangnya, tahun-tahun penuh tekanan, air mata yang disembunyikan, doa yang tak pernah putus. Ia sudah sejauh ini, dan ketika akhirnya tangis bayi pecah memenuhi ruangan, dunia seakan berhenti. Tangis itu nyaring, kuat, hidup. Air mata Anissa mengalir tanpa bisa dibendung saat bayi kecil itu diletakkan di dadanya. Hangat, lembut, nyata. Anak kita, bisik Farhan dengan suara pecah. Ibu mertua yang berdiri tak jauh dari sana menutup mulutnya sambil terisak. Wajahnya basah oleh air mata yang kali ini bukan karena kecewa, melainkan karena syukur. Beberapa jam kemudian, di kamar perawatan yang tenang, mereka duduk bersama. Bayi itu terlelap di pelukan Anissa. Wajahnya kecil, damai. Ibu mertua mendekat perlahan. "Terima kasih," katanya lirih. Anissa menatapnya lembut. "Untuk apa, Bu? Sudah bertahan. Sudah memaafkan Ibu?" Anissa tersenyum tipis. "Kita sama-sama belajar." Di ruangan itu, tak ada lagi bayang-bayang tuntutan. Tak ada lagi rasa kurang. Yang ada hanya 3 generasi yang terhubung oleh cinta dan pelajaran panjang tentang sabar. Malam itu, ketika Farhan tertidur di kursi dan ibu mertua pulang untuk beristirahat, Anissa memandangi bayi kecil di pelukannya. Ia teringat masa ketika ia merasa tak berharga, hanya karena belum mampu memberi keturunan. Ia teringat tatapan-tatapan yang membuatnya ingin menghilang. Kini ia sadar, nilainya tak pernah bergantung pada rahimnya. Anak ini adalah anugerah, bukan pembuktian. Anissa mencium kening bayinya pelan. "Kamu lahir bukan untuk memenuhi harapan siapa-siapa," bisiknya. "Kamu lahir karena dicintai." Di luar jendela rumah sakit, fajar mulai menyingsing. Cahaya lembut masuk ke dalam ruangan, menyentuh wajah kecil yang terlelap damai. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menjadi seorang menantu, seorang istri, dan kini seorang ibu, Anissa merasa utuh sepenuhnya. Bukan karena ia telah memenuhi harapan mertua, tapi karena ia telah menemukan harapannya sendiri.